Untuk menjadi seorang konten kreator, memang tidak melulu mesti tampil di depan kamera. Ada begitu banyak pilihan konten yang dapat dilakukan tanpa harus menunjukkan wajah. Seperti konten walking around, motor vlog, review produk, edukasi, dan masih banyak yang lainnya. Meski tidak tampil di depan kamera, namun pada umumnya para konten kreator menggunakan kamera untuk merekam objek dari konten-konten mereka. Lalu bagaimana jika ingin menjadi konten kreator namun tanpa kamera sama sekali? Apakah masih memungkinkan untuk dilakukan? Dan apakah masih bisa dimonetize? Jawabannya tentu saja bisa, selama ada narasi-narasi suara dari sang kreator itu sendiri. Berikut ini ada 8 ide konten YouTube channel tanpa menggunakan kamera sama sekali. Namun harus diingat bahwa pada konten-konten ini harus tetap ada narasi-narasi suara dari si kreator itu sendiri. Yang pertama, tutorial atau explainer. Pada umumnya, yang menjadi objek dari konten ini adalah bagaimana menggunakan aplikasi-aplikasi di komputer atau di handphone, seperti tutorial menggunakan video editor, penggunaan berbagai tools dalam Microsoft Office, foto editing, atau pemecahan berbagai masalah pada laptop atau PC, dan masih banyak aplikasi lainnya. Pada konten ini, sang kreator tidak wajib menggunakan kamera atau facecam dalam menjelaskan sesuatu. Cukup dengan merekam layar komputer atau laptop, lalu menjelaskannya dengan rekaman audio. Ada banyak aplikasi gratis yang dapat digunakan untuk merekam layar, seperti Camtasia, atau menggunakan aplikasi bawaan yang sudah ada di setiap PC. Jika Anda memiliki pengetahuan atau pemahaman mengenai berbagai macam aplikasi, konten tutorial atau explainer ini sangat layak untuk dicoba. Yang kedua, konten review film. Konten review film merupakan salah satu konten yang paling populer dan banyak diminati oleh pengguna YouTube di Indonesia. Tidak mengherankan kenapa channel dengan konten ini lebih cepat berkembang dibanding channel-channel lainnya. Pada konten ini, kreator juga tidak perlu menggunakan kamera atau facecam. Cukup dengan menceritakan atau menarasikan isi atau alur cerita film dengan sebaik mungkin. Namun perlu diingat bahwa dalam mengambil footage atau potongan adegan film, harus berhati-hati dan tetap berpedoman pada undang-undang fair use untuk menghindari klaim hak cipta. Yang ketiga, opini. Pada konten ini, kreator juga tidak perlu menggunakan kamera. Mereka biasanya hanya menggunakan rekaman audio dan beropini atau berargumen dengan menjelaskan topik-topik tertentu. Ada juga yang melakukannya seperti podcast, di mana si narasumber atau kreator tidak perlu tampil secara fisik di dalam video. Memang ada undang-undang fair use yang melindungi kreator dalam mengambil footage tertentu, terlebih pada konten yang berisikan kritikan atau opini dan pengetahuan. Namun perlu juga kehati-hatian kreator agar selalu berpegang pada ketentuan-ketentuan fair use tersebut. Topik yang umum dibahas pada konten ini adalah mengenai politik di dalam atau luar negeri, masalah ekonomi atau bisnis, atau topik-topik tertentu yang lagi trending, dan lain sebagainya. Yang keempat, konten berita, informasi, atau hal-hal unik. Konten berita dan informasi memang banyak dimiliki oleh media-media yang memiliki sumber berita itu sendiri. Namun bukan berarti tidak ada pihak non-media yang memiliki konten ini. Sama halnya dengan konten hal-hal unik, mereka biasanya mengkreasikan video atau konten-konten mereka dengan cara-cara tertentu. Apakah dengan mensisipinya dengan joke, argumen, atau opini, serta dengan menambahkan berbagai footage bebas copyright untuk menjadikan konten mereka lebih semarak dan menarik. Selain konten review film, konten berita, informasi, dan hal-hal unik merupakan salah satu konten paling digemari pengguna YouTube di Indonesia, yang tentunya sangat berpeluang untuk ditekuni. Terlebih lagi tidak perlu kamera untuk melakukannya. Cukup menggunakan footage yang bebas copyright dan narasi-narasi yang menarik. Yang kelima, kajian rohani. Memang banyak dari kreator kajian rohani Indonesia yang menyertakan video si pemberi kajian di setiap konten mereka. Namun pada dasarnya hal itu tidak dibutuhkan. Banyak kreator luar yang sukses dengan konten ini
tanpa perlu video dari si pemberi kajian atau si penceramah. Mereka pada umumnya menggunakan video atau footage bebas copyright sebagai latar dari kajian dengan narasi suara yang mereka sampaikan. Karena memang yang paling dibutuhkan adalah isi dari kajian itu sendiri, bukan cuplikan atau video dari sang pemberi kajian. Jika Anda memiliki pengetahuan agama yang memadai, serta kemampuan narasi yang baik, namun enggan tampil di depan kamera, maka konten ini patut sekali untuk dicoba. Yang keenam, murotal. Murotal adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang memfokuskan pada kebenaran bacaan dan irama dari pembacaan ayat-ayat tersebut. Sama halnya dengan kajian rohani, pada konten ini juga tidak diperlukan video dari si pembaca, cukup dengan rekaman audio dan latar belakang video yang pada umumnya diambil dari video atau footage yang bebas copyright. Tidak semua orang memiliki kemampuan irama yang baik. Jika Anda mempunyai bakat ini, maka hal itu adalah anugerah dan nilai plus yang mesti dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Memiliki konten ini adalah pilihan yang tepat karena peminatnya tidaklah sedikit. Yang ketujuh, animasi. Konten animasi merupakan konten yang tidak semua orang bisa lakukan, karena memang butuh skill khusus untuk membuatnya. Konten ini juga merupakan konten yang sangat nyaman bagi para introvert, karena di samping tidak butuh kamera, juga tidak butuh narasi suara. Banyak yang hanya menyertakan background yang sesuai dengan animasi mereka. Animasi adalah karya original, yang tentunya tidak akan bermasalah dengan monetisasi, meski tanpa narasi sekalipun. Namun jika ingin ditambahkan suara, tentu akan lebih baik lagi. Yang kedelapan, gaming. Konten gaming memang banyak dikeluhkan akhir-akhir ini karena tidak bisa lagi dimonetize. Namun menurut sumber tertentu, konten gaming masih dapat dimonetize tanpa facecam, selama ada narasi suara dan melakukan sedikit editing pada poin-poin tertentu, serta tidak menggunakan background di luar YouTube Library. Jika kalian punya pengalaman dengan konten gaming, alangkah baiknya berbagi pengalaman dan saran di kolom komentar di video ini, agar dapat membantu calon-calon kreator lainnya yang tertarik dengan konten gaming ini. Itulah 8 ide konten yang dapat dilakukan tanpa kamera. Hal yang perlu kalian ingat adalah, meski tanpa kamera, narasi suara sangat diperlukan, demi kemudahan dalam hal monetisasi nanti.